Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah proses membuat teh puer sangat merepotkan? Setelah diolah, perlu disimpan dan difermentasikan? Isyana tersenyum dan berkata, sebenarnya, kamu bisa meminumnya setelah sembuh. Hanya saja rasanya kurang fermentasi, tapi rasanya juga segar dan lembut. Secara umum, hanya daun teh yang baru dipetik yang dapat langsung disembuhkan. Persyaratan kesegaran dan waktu sangat ketat, jadi kebanyakan orang tidak memiliki kesempatan untuk mencicipinya. Tama bertanya padanya sambil tersenyum, apa kamu tidak menghargai daun ibu puca? Mengapa kamu begitu murah hati sekarang? Isyana tersenyum malu-malu dan berkata dengan lembut, teh ibu puca memiliki vitalitas yang kuat. Seharusnya tidak ada masalah dalam memilih sedikit. Bukankah itu yang dikatakan Tuan? Tama tahu bahwa Isyana ingin membuatnya bahagia. Tapi dia tidak selalu merasa terganggu dengan masalah ini. Jadi dia tersenyum dan berkata, biarkan dia menumbuhkan daunnya. Jika kamu memetik terlalu banyak, kamu mungkin tidak bisa tidur. Isyana menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, selama Tuan senang, tidak ada yang tidak dapat kulakukan. Tama tersenyum dalam hatinya dan sedikit mengangguk. Dia mengetahui pikiran Isyana dan sedikit tergerak hatinya. Dia selalu merasa agak memalukan bagi pria besar jika ada gadis kecil yang mengelilinginya dan membujuknya, jadi dia berkata kepadanya, ya, setelah Nona Isyana, Victoria seharusnya tidak berani datang lagi di Indonesia dalam jangka pendek. Pasti tidak akan ada risiko di masa depan. Apa rencanamu selanjutnya? Isyana melihat Tama telah mengganti topik pembicaraan, jadi dia tersenyum dan berkata, aku berencana untuk kembali ke sekolah, tapi kemudian itu akan menjadi sekolah siang hari. Menginaplah di villa pegunungan dan akan menjaga ibu puca setiap hari. Selain itu, Tuan Thomas mungkin perlu menyiapkan pesawat dan pergi ke Gunung Erlang pada akhir pekan untuk mengurus kebun teh di sana. Tama tersenyum dan berkata, itu pasti membuatmu sangat sibuk. Isyana mengangguk dan berkata dengan serius, lebih baik sibuk. Sebenarnya, aku sudah tidak terlalu sibuk selama bertahun-tahun. Dulu, aku selalu khawatir ketahuan oleh Victoria. Jadi aku tidak berani bepergian. Dalam beberapa tahun terakhir, aku tinggal di rumah sepanjang hari. Kecuali mengutak-atik beberapa hal, membuat porselen, menulis, dan melukis, aku hampir tidak bisa berbuat apa-apa. Di masa depan, rasa penindasan di Victoria harus diredakan, dan aku bisa lebih sibuk. Melihat ekspresi Isyana yang penuh harap, mau tak mau dia merasa bahagia untuknya. Tama tahu bahwa untuk gadis kecil yang telah hidup lebih dari 300 tahun ini, periode waktu berikutnya mungkin merupakan periode yang tekanannya paling kecil kecuali masa kanak-kanak. Baginya, meski sibuk, dia pasti akan lebih bahagia. Memikirkan hal ini, dia merasa perjalanannya ke sini tidak sia-sia. Dan suasana hatinya sedikit mereda. Mereka berdua mendaki gunung kedua selangkah demi selangkah sepanjang perjalanan mereka datang. Ketika mereka sudah setengah jalan, ketinggiannya sudah melebihi puncak. Isyana tiba-tiba berhenti dan berbalik, melihat di kejauhan dengan agak linglung. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tama melihatnya berhenti dan melihat ke belakang dengan ekspresi serius di wajahnya. Jadi dia bertanya padanya, apa yang sedang kau pikirkan? Isyana sedikit mengernyit dan berbisik pelan. Aku kira biksu itu bercerita kepadaku tentang Victoria dan Black Mamba. Berbicara tentang kebencian, takdir, tapi. Tama bertanya, tapi apa? Isyana mengerucutkan bibirnya, suaranya sedikit lebih keras. Dengan sedikit kebingungan, dia berkata, tapi dia hanya tidak memberitahuku tentang agama Buddha. Kata-kata Isyana membuat Tama sedikit waspada. Dia tidak bisa tidak bertanya padanya. Apa menurutmu ada masalah dengan identitasnya?
Isyana mengangguk ringan dan berkata dengan tegas, "Aku juga bertemu dengan beberapa guru dan biksu yang telah mencapai prestasi besar dalam agama Buddha di masa lalu. Salah satu ciri umum orang-orang ini adalah mereka secara ketat menggunakan ajaran Buddha untuk menahan diri. Dan mereka selalu mengutip kitab suci dan menggunakan kebijaksanaan ajaran Buddha untuk memandu kehidupan, ucapan, dan perilaku mereka sehari-hari. Sederhananya, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, mereka selalu berbicara tanpa menyimpang dari ajaran Buddha. Tetapi biksu itu, kecuali Amitabha, jarang menyebut agama Buddha. Jadi saya tiba-tiba merasa bahwa dia mungkin bukan biksu sejati." Tama tiba-tiba menjadi waspada dan berkata, "Jika dia bukan biarawati sungguhan, maka dia menunggu kita di sini dengan menyamar sebagai biarawati. Terlepas dari apa dia musuh atau teman, pasti ada kekuatan lain di luar Black Mamba di belakangnya." Isyana mengangguk dan berkata dengan serius, "Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir, Tuan, aku rasa mereka jelas bukan musuh. Dan kemungkinan besar mereka juga akan menaruh dendam terhadap Black Mamba. Musuh dari musuh kita adalah teman kita. Tetapi mereka masih sedikit mewaspadai kita. Atau mungkin ada alasan lain yang membuat kami tidak nyaman mengetahui identitas aslinya untuk saat ini." Tama tidak banyak berpikir, dan berkata dengan ekspresi tegas, "Ayo kembali dan melihat." Isyana bertanya dengan heran, "Tuan muda, apa kamu berencana pergi ke biara untuk melihatnya?" "Ya." Tama mengangguk dan berkata, "Aku ingin tahu siapa mereka, kenapa mereka tahu begitu banyak tentang kita. Dan kenapa mereka sengaja menyamar sebagai biarawati dan menunggu kita di sini?" Awalnya, mereka mengatakan bahwa ini adalah tempat penting bagi agama Buddha dan tidak mengizinkanku masuk. Tentu saja, aku harus menghormatinya. Tapi sekarang tampaknya ada kemungkinan besar bahwa mereka sama sekali bukan penganut Buddha. Jadi lebih baik masuk dan bertanya langsung kepada mereka. Ini, Isyana ragu-ragu sejenak dan mengangguk. "Karena Tuan Muda ingin melihat apa yang terjadi, aku akan menemani Tuan Muda. Namun, Tuan Muda tidak boleh impulsif, agar tidak mengubah teman menjadi musuh." Tama mengangguk, "Aku hanya ingin pergi bersamamu. Aku ingin tahu siapa mereka. Jika kita benar-benar bisa menjadi teman karena musuh yang sama, setidaknya kita harus jujur satu sama lain. Terlalu memalukan jika bersikap tertutup." Isyana pun setuju dengan sudut pandang Tama. Pihak lain sudah mengetahui tentang dia. Dengan identitas dan latar belakang Tama, mereka masih menyembunyikan identitas aslinya, yang benar-benar membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Jadi, mereka berdua berbalik dan turun gunung lagi, langsung menuju ke biara. Setelah melewati perempatan berbentuk Y, Tama dan Isyana berjalan di jalan. Di tengah jalan, Tama mengerutkan kening dan berkata, "Tidak ada lagi seorang pun di biara." "Apa?" Isyana bertanya dengan heran, "Tuan, kamu menggunakan energi spiritual untuk memeriksanya?" "Ya." Tama mengangguk dan berkata, "Tidak ada orang di sana. Mereka mungkin sudah pergi." "Ini." Isyana mengerutkan kening dan berkata, "Saat aku pergi tadi, aku melihat ke belakang berkali-kali, tapi aku tidak melihat siapapun turun gunung." Setelah Tama melepaskan lebih banyak energi spiritual untuk menyelidikinya, dia berkata, "Ada jalan di belakang gunung." Isyana berkata dengan sedikit kesal, "Ini semua salahku. Jika aku memikirkan ini sebelumnya." Tama tersenyum ringan dan berkata dengan lega, "Tidak apa-apa, karena semua orang sudah pergi, ayo naik dan melihat. Mungkin mereka meninggalkan beberapa petunjuk." Isyana bertanya dengan cepat, "Apa kamu ingin aku meminta Jaya membantu kita memeriksanya? Orang-orang ini mungkin meninggalkan informasi pengawasan di kota-kota terdekat." Tama mengangkat bahu, "Kamu bisa mencobanya, tapi menurutku tidak akan banyak keuntungannya.
Orang-orang ini berbeda dengan Victoria, yang sifatnya curiga. Kali ini dia datang ke Siwan dan bertindak sendiri. Dalam hal ini, sulit untuk mencakup semuanya. Tapi sekilas mereka berbeda. Tidak hanya berperan sebagai tim, tapi juga sudah dipersiapkan sebelumnya. Dalam hal ini, hal itu seharusnya tidak dapat dilakukan. Meninggalkan kita beberapa petunjuk. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.